Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukurillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rezekinya, dengan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online di pertemuan yang keempat berarti ya, yang keempat. Ya, tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pertemuan kali ini merupakan bagian materi lanjutan karena kemarin sudah saya sedikit jelaskan mengenai sistem pemasukan. Nah, ini adalah sistem pembuangannya, sistem pembuangan yang ada pada sepeda motor seperti itu. Ya, bisa kita lihat secara seksama ini bentuk daripada sebuah sistem pembuangan sepeda motor atau yang biasa kalian kenali dengan istilah knalpot seperti itu. Ya, ini bentuknya, penampangnya seperti ini, mulai dari exhaust manifold ya, mulai dari keluarannya sampai menuju ke tempat buang gas hasil sisa pembakaran. Awas ya, sisa hasil pembakaran, bukan hasilnya tapi sisa hasil pembakaran seperti itu. Ya. Pada saat gas pembakaran dikeluarkan ternyata masih tersisa energi yang masih besar. Jadi pembakaran yang ada di dalam mesin itu masih masih besar, masih ada energinya sebenarnya. Nah, oleh karena itu energi yang keluar itu akan menimbulkan suara atau ledakan yang cukup besar. Semakin besar cc-nya, otomatis suara yang dihasilkan ya dari pembuangan tadi atau dari gas pembakaran tadi itu semakin besar. Nah, oleh karena itu dibuatlah knalpot seperti itu. Sehingga fungsi dari knalpot adalah untuk menyerap energi, menurunkan temperatur dan gas buang ini. Terus kemudian menurunkan temperatur, menurunkan suhu dan membersihkan zat berbahaya. Ya, karena di dalamnya ini ada zat-zat yang berbahaya. Zat apa saja nanti? Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Di sini sudah ada ciri-ciri ya knalpot yang sudah modern. Ini motornya motor NMAX yang diambil contohnya ini ada honeycomb katalis ya, honeycomb katalis. Nanti kita lihat honeycomb katalis ini apa sebenarnya seperti itu. Lanjut ya, knalpot dalam satu kesatuan ini dibagi menjadi ketiga bagian. Yang pertama ada pipa knalpot yang bentuknya panjang atau biasa kalian sebutnya dengan istilah tenggok seperti itu, tenggok ya. Kemudian ada istilah katalis. Nah, jadi di katalis inilah nantinya ada berbagai macam komponen yang mengurangi emisi gas buang. Karena semakin banyak peredaran motor atau mobil yang ada di dunia ini, maka kemungkinan gas hasil sisa pembakaran itu menjadi sebuah polusi. Makanya dikurangi polusinya itu menggunakan katalis ini. Kemudian terakhir adalah yang disebut dengan knalpot sendiri. Jadi satu kesatuan ini, sistem pembuangan ini ya, itu biasanya kalian nyebutnya cuma knalpot saja, padahal tidak. Sistem pembuangan ini ya ada bagiannya masing-masing, mulai dari pipa, kemudian katalis, kemudian ada bentuk knalpot itu sendiri. Yang pertama akan kita bahas pipa knalpot. Untuk ketebalan, panjang, lebar, dan bentuk lentur atau kebengokan pipa knalpot dihitung dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai efisiensi. Jadi pembentukan dari sebuah pipa knalpot itu disesuaikan juga dengan jenis motornya. Kalau motornya motor matic, ya dia buat jenis pipa knalpot untuk motor matic. Kalau dia untuk motor sport, otomatis pipa knalpotnya juga difungsikan untuk motor sport. Dan begitu juga untuk motor moped ya, atau motor bebek. Jadi nggak sembarangan, nggak misalkan kita sebut saja motornya matic punya knalpotnya Mio, kita pasangkan ke motor sport R15 kan nggak mungkin gitu ya. Dari segi bentuk saja sudah beda, dari segi cc juga sudah
beda. Maka di sini adalah pada bahasa mempertimbangkan berbagai efisiensi seperti itu. Jika terjadi kerusakan atau penyok, maka bagian yang bengkok dari pipa knalpot akan menghalangi gaya yang mengalir dengan lancar dan berdampak buruk pada performa sepeda motor. Jadi biasanya di pipa knalpot ini kalau sering dipakai dan tidak dirawat dengan baik, biasanya ini sering terjadi korosi dan bisa bolong, bocor seperti itu ya. Next, lanjut. Yang kedua, ada bahan atau material dari knalpot itu sendiri. Pertama ada baja, ya, perpaduan yang terbuat dari besi dan merupakan bahan yang murah dan mudah diproses. Tapi kekurangannya adalah gampang sekali korosi, makanya perlu perawatan yang berlebih atau biasanya knalpotnya ini dikrum supaya enggak gampang karat seperti itu. Yang kedua, stainless, ya, stainless. Nah, ini yang saya tadi bilang dikrum tadi. Paduan yang dibuat dengan menambahkan krum dan nikel ke baja untuk meningkatkan ketahanan korosi. Supaya nggak gampang bolong, supaya nggak gampang karat, maka ditambahlah krum dan campuran nikel. Nah, yang terbaru ada istilah titanium alloy. Nah, ini sangat-sangat ringan, ya, terus kemudian keras juga, tapi bagus juga gitu untuk dilihat ya. Ini titanium, nama bahannya titanium alloy, campuran titanium. Beberapa kelebihannya, pertama sangat tahan terhadap korosi dan kelelahan logam. Artinya kelelahan tuh kalau dia dengan knalpot kan panas ya, pasti suhunya di sini sangatlah tinggi. Nah, itu nggak gampang rusak. Bendanya ini tidak gampang rusak. Ya, ringan tapi ya resikonya mahal ya. Yang terbuat dari titanium ini mahal, sangat mahal gitu. Tidak dapat dengan mudah diproses tuh. Prosesnya saja sulit. Alloy itu menggunakan sebuah cetakan khusus gitu, seperti itu ya. Oke, ini ada nanofilm coating pada lapisan ya. Bisa kita lihat ada chrome plating, ada di sini nanofilm coat. Nah, ini berbedanya ya. Berbedanya yang chrome plating sama yang nanofilm, ini berbedanya. Kalau yang chrome plating ini dia pengujian karatnya lama-kelamaan akan karat. Jadi dia tuh hanya bertahan di kisaran kurang lebih 400 derajat Celcius, akan menurunkan ketahanan karat ya, atau terjadi oksidasi. Tapi kalau yang film nano ini tahan terhadap suhu tinggi 500 derajat atau lebih dengan menutup oksigen, uap air, dan ion klorin. Ya. Mencegah discoloring atau pengerasan dari logam tidak terbentuk. Ya. Discoloring itu ya karat ini bahasa lainnya, ya, atau menguning ya, lama-kelamaan. Nah, ini dipakai di FZ1. Nah, ini nggak beredar nih di Indonesia seperti itu. Kemudian, nah kita bahas ke katalis ya, atau nanti biasanya kalian bisa cari di Google tuh nama lainnya catalytic converter. Catalytic converter atau biasa kita sebut katalis saja seperti itu. Emisi kendaraan bermotor mengandung berbagai senyawa kimia. Komposisi dari kandungan senyawa kimianya tergantung dari kondisi mengemudi, jenis mesin, alat pengendali emisi bahan bakar, suhu operasi, dan faktor lainnya. Nah, kita tidak usah pusing-pusing ya melihat reaksi kimianya. Kita fokus ke yang ini saja ya, reaksi kimia pembakaran yang tidak sempurna. Di sini ada ya kode-kode kimia atau kode periodik yang ditandai merah-merah. Nah, yang merah-merah ini tandanya berbahaya. Nah, tandanya berbahaya. Ada CO, yang mana CO itu karbon monoksida, ada HC, yang mana HC itu hidrokarbon, ada NOx ya, yang mana ini adalah nitrogen oksida, dan ada PB atau timbal. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Zat-zat ini apabila banyak keluar ya, maksudnya bercampur dengan udara lain, ini menghasilkan polusi yang sangat tinggi. Nah, supaya tidak terjadi polusi yang sangat tinggi, maka diberilah yang namanya nih tengah-tengah ini adalah catalytic converter untuk mengubah karbon monoksida, hidrokarbon atau nitrooksid menjadi air atau uap air, menjadi nitrogen, dan menjadi karbon dioksida.
dioksida. Artinya zat-zat ini ya karbon dioksida kan tetap berbahaya, tapi paling tidak ketika di luar knalpot itu keluar ada uap airnya, kemudian ada nitrogennya, itu sudah sedikit mengurangi apa istilahnya emisi gas buang ya. Jadi mengurangi polusi yang ada seperti itu ya. Jadi kalau di motor keluar, Pak, kok keluar airnya di belakang itu. Nah, itu berarti tandanya malah justru knalpot itu dalam kondisi yang baik seperti itu. Nah, ini ada two way katalis, ada three way ya. Two way itu ya 2 aliran, yang three way ini adalah 3 aliran. Maksudnya ini contoh reaksi kimianya ya. Kalau dari ini ada campuran CO, karbon monoksida ditambah oksigen, hasilnya ini. Dan begitu seterusnya ya. Diharapkan yang keluar itu bukan zat-zat yang berbahaya tadi, melainkan hanya zat-zat yang ini ya. Yang biru, yang warna biru ini. Nah, kemudian material katalis ya, atau material catalytic converter. Yang pertama ada bahan dari platinum, yang kedua ada dari palladium, yang ketiga dari rhodium dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau yang platinum kita lihat, platinum stabil secara kimia dan tahan terhadap korosi, terutama dapat mengurangi karbon monoksida, mengoksidasi dan menguraikan hidrokarbon menjadi karbon dioksida dan air yang berubah. Hidrokarbon bisa teroksidasi dan terurai bahkan pada suhu yang rendah. Ini yang biasanya banyak digunakan ya, platinum. Kemudian palladium adalah logam yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap hidrogen, menguraikan hidrokarbon menjadi karbon dioksida ya, dan tidak berbahaya. Kemudian ada rhodium. Rhodium ini mengurangi nitrogen oksida tadi menjadi nitrogen yang tidak berbahaya, seperti itu dan seterusnya. Jadi materialnya itu campuran dari ketiga-tiganya ini harus ada seperti itu. Ini jenis-jenis model yang tadi itu. Kalau kita lihat yang ini, yaitu kayak seperti bentuknya honeycomb itu kayak sarang tawon ya, seperti sarang tawon begitu. Ini yang terbaru. Nah, ini dengan kekurangan dan kelebihan juga masing-masing. Yang terbaru ini adalah honeycomb. Tipe ini banyak digunakan pada sepeda motor saat ini, memiliki kemampuan penyaringan lebih baik, tetapi hambatan besar dan menghasilkan panas yang tinggi seperti itu. Ya, bisa kita lihat di sini kekurangan dan kelebihannya, bisa kalian baca sendiri nanti. Ya, video ini bisa disetel berkali-kali, tidak akan saya hapus. Seperti itu. Yang kedua ada knalpot. Ya, knalpot beberapa orang nyebutnya tidak knalpot, tapi ada juga istilah muffler. Ya, muffler tulisannya dibacanya muffler seperti itu. Ya, knalpot memiliki fungsi untuk mengurangi suara bising. Jadi suara kayak grung. Jadi kan sebenarnya knalpot itu fungsinya adalah untuk mengurangi bising, bukan untuk bikin tambah bising gitu ya. Entah kenapa, mungkin ya mindset kita karena knalpot di motor balap itu suaranya kenceng gitu ya. Jadi kita pengen suara knalpotnya ini dikencengin aja lah gitu. Padahal itu bising. Ya, bising sekali. Bahkan kalau tidak disetel dengan baik knalpot itu, maka akan mengakibatkan gendang telinga kita juga bisa pecah kalau melebihi desibel yang dibatasi seperti itu ya. Ini ya, fungsinya adalah ini, bisa kalian baca sendiri nanti. Aliran gas buang didesain sedemikian rupa sehingga bisa menyeimbangkan suara mematikan. Ya, jenis-jenis muffler atau jenis-jenis knalpot. Jadi ini knalpot juga beda-beda ya, tergantung pemakaiannya. Ya, tergantung letaknya. Kalau yang down muffler itu letaknya di samping sebelah kanan dengan posisi pada umumnya. Ini yang istilahnya knalpot umum. Nah, ini midship muffler, terletak di bawah mesin dan memberikan kemudi lebih ringan dengan konsentrasi massa lebih baik. Nah, ini yang terakhir ada up muffler. Biasanya ini letaknya ada di dekat jok atau di bawah jok biasanya ya. Nah, serta aerodinamika yang sampai keseimbangan berat antara sisi kanan dan kiri kendaraan. Yalah, pasti keseimbangannya lebih baik karena apa? Karena knalpotnya posisinya taruhnya ada di tengah seperti itu. Ya, ada di sini ada breath hose atau selang pernapasan.
Saluran pernapasan digunakan untuk menghentikan aliran gas atau bahan bakar yang tidak terbakar. Nah, jadi nggak semua bahan bakar yang masuk itu bisa terbakar, pasti kan ada sisanya. Sisanya ini istilahnya lewat dikembaliin lagi itu lewat breathalyzer. Saluran pernapasan terhubung ke box filter udara dan membakar aliran gas kembali di dalam mesin. Jika saluran pernapasan tidak terhubung ke box filter, tangki penangkap oli disediakan. Nah, kemudian di sini ada reed valve, ada air cut off ice atau alat untuk mengurangi emisi gas buang dari CO dan HC. Nah, kita kan tadi udah dibahas di awal ya. Yang berbahaya itu awas CO dan HC. Ya, CO ini karbon monoksida, HC itu hidrokarbon dengan mengindukasikan udara tambahan. Ya, mana gas yang tidak terbakar di dalam pipa exhaust. Dibahasnya juga air cut off. Air itu udara, cut itu memotong. Ya. Jadi memotong udara seperti itu. Cara kerjanya ketika exhaust valve tertutup dan ketika exhaust valve terbuka ya dengan gerakan katup buang posisi membuka. Nah, ini posisi katup buang, ini posisi tertutup dan ini posisi katup buangnya terbuka. Ya. Jadi reed valve-nya ini dia akan bekerja ya apabila ya katup buang ini sudah mulai tertutup rapat. Begitu dia terbuka kembali, maka reed valve-nya ini akan tertutup seperti itu. Ya. Kenapa ini terbuka? Ya karena udara sudah mulai masuk ke dalam sini, ke dalam saluran buang. Ya, maka dari itu reed valve-nya terbuka. Nah, seperti itu, ya. Kalau nggak terbuka ya gimana mau bisa ngatur gas yang ada di dalam sini. Sedangkan kalau ini tertutup, ya ini reed valve. Ya ininya terbuka, katup buangnya terbuka, maka reed valve-nya akan tertutup. Begitu dan seterusnya. Kalau kurang jelas silahkan bisa dibaca kembali ya presentasinya ini. Kalau ada yang tidak jelas silahkan boleh ditanyakan seperti itu. Nah, ini tadi cara kerja ICE atau air induction system ya atau air cut off valve. Air cut off valve diatur oleh ECU. Mengontrol aliran udara yang masuk ke pipa exhaust dengan sistem buka tutup katup sesuai kondisi mesin. Mencegah gas NOx yang dihasilkan dari exhaust saat temperaturnya meningkat karena banyaknya udara yang masuk di pipa exhaust ya. Jadi ini alirannya air cut off terbuka dan ini air cut off valve tertutup seperti itu. Ini merupakan perbandingan campuran antara udara dan bahan bakar. Jika campuran miskin maka nilai CO dan HC turun. Varian emisi gas buang disesuaikan dengan karakter mesin dan berkendara. Jika campuran miskin, nah ini kita lihat campuran miskinnya. Kalau campurannya miskin, ya itu ya hasilnya juga sangat rendah. Ya, beberapa gambar di sini, beberapa garis di sini menunjukkan tingkat ppm yang sangat rendah atau hasil dari hidrokarbon dan NOx yang sangat rendah seperti itu. Ya, sedangkan kita lihat kalau campurannya kaya atau terlalu banyak bahan bakar yang dibakar itu akan mengakibatkan ini ya akan mengakibatkan gas hidrokarbon dan nitrogen oksida dalam jumlah yang banyak. Nah, makanya yang perbandingan bahan bakar yang ideal adalah 15 sampai 16 banding 1. Ini yang oranye ya. Ini mendekati angka 15, maka nah dia akan turun menjadi sekitar dari tadinya 3.500-an ppm menjadi sekitar 1.000 berapa ini ya 1.200 1.300-an lah ya seperti itu. Ya, jadi ini tabel perbandingannya ya mungkin belum bisa kalian pahami dengan baik, tapi paling tidak kita mengerti lah bahwasannya ya yang baik-baik ini merupakan ini baik nih H2 hidrogen, O2 ini baik. Nah,
Nah, CO2 juga tidak terlalu baik sebenarnya CO2. CO2 kan karbon dioksida ini, tapi ini bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi sebagai media bernapasnya tumbuhan, ya CO2 dikeluarkan ya. Asal jangan HCNO atau CO saja yang keluar dari knalpot itu. Jadi diharapkan ketika keluar dari knalpot adalah zat-zat atau gas-gas yang bisa dimanfaatkan kembali seperti